Siap? Satu hari satu ayat, siap? Ah, suaranya belum keluar. Siap? Satu hari satu ayat loh, ini ringan ya. Siap? Yuk mulai. Dari surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Ar-Rahman. Sadaqallahul azim. Ada apa, Bu? Ada masalah? Ada masalah nggak? Oh, tadi kayak rame gitu? Ibu, satu hari berapa ayat? Tadi kita baca berapa ayat? Selesai nggak? Ringan nggak? Tapi kok Quran nggak hafal-hafal? Karena apa? Karena nggak dikerjain. Bu, kalau ini dikerjain program sederhana, satu hari satu ayat, sepekan dapat berapa? 7, sebulan dapat berapa? 30, setahun dapat berapa? Setahun dapat berapa? Al-Baqarah. Al-Baqarah itu 286 ayat. Berarti 286 hari. Berarti harus saya hafal Al-Baqarah itu cuma setahun. Kalau satu hari satu ayat. Cuma mana Al-Baqarah kita? Belum kan? Nah, saya cerita dikit. Alumni program ini banyak, Bu, dari tahun 2017. Sudah lebih dari 70.000 orang. Nenek-nenek 60 tahun hafal Al-Baqarah, keren gak? Kalau 70 tahun hafal Al-Baqarah, keren gak? Kalau 85 tahun hafal Al-Baqarah, keren gak? Keren apa keren banget? Udah ya, clear ya? Jumlahnya ribuan dan mereka sekarang hafal Al-Baqarah, hafal Ali Imran, sama nomor-nomor ayatnya. Gara-gara apa? Nyicil. Nyicil satu hari satu ayat. Kalau gitu, Bu, sama nggak kita sama mereka? Sama, yang beda amalnya aja kan? Bahkan lebih mudah ya. Dari 85 lebih mudah kan? Iyalah, kelihatan dari usia, nggak ada yang di atas 85, ada. Dan kalau kita tanya mereka, mereka jawabnya cuma bisa nangis. Bunda, gimana rasanya ngafal Quran? Coba nangis gitu. Terharu. Tapi ngomong sih, apa jawabnya? Ya, nggak pernah kebayang dalam hidup bisa kayak gini. Jadi kalau ditanya kebahagiaan, itulah bahagia sesungguhnya. Itu kalau udah kayak gitu, mati wafat gimana, Bu? Hah? Bahagia ya? Keluarga kita, orang tua kita misalnya di usia 60, di usia 70 hafal Quran walau baru satu surat, tapi suratnya Al-Baqarah. Ya. Cuma sebelum ke sana jangan muluk. Kita latihan ini dulu ya. Yang kecil dulu, yang ringan dulu. Surat apa? Surat Ar-Rahman berapa ayat? Ada yang tahu? 78. 78 itu berarti berapa hari, Bu? Satu hari satu ayat. Berarti 78 ayat berapa hari? Bukan 78. Karena ada ayat yang berulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, itu satu ayat dihafal, yang sama ayat itu 30. Semuanya 31. Nanti kita hemat berapa hari? 30 hari ya. Berarti apa? 78 kurangi 30. Siap? Berapa tuh? 48 hari. Berarti ngapal Quran surat Ar-Rahman ini nanti dikasih waktu berapa lama? 48 hari kalau satu hari satu ayat. Ayat yang berulang gak dihitung. Maka 48 hari lagi kita wisuda. Wisuda apa? Ini usul saya ke jamaah, ke panitia, bikin acara wisuda.
Nanti acara wisudanya kita kasih pelajaran ya, dikasih hadiah. Hadiahnya ini udah disiapin. Ini hadiahnya Quran puzzle yang isinya juz 1 dan juz 30. Berarti belajar cara menghafal ayat panjang dan pendek tanpa terlupa. Asik kata. Asik ya? Gak cuma dengar bu, dapatnya juga enak nanti. Kenapa? Karena surat Ar-Rahman nanti kan kita ajarkan caranya menghafal supaya sulit. Saya ulang ya, biasanya kan sulit ngafal ya. Ini sulit apa? Sulit lupa. Sampai-sampai apa? Surat Ar-Rahman ini kan kadang-kadang susahnya karena banyak berulang suka bingung. Habis fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba terusin. Lah banyak. Bingung kan? Kadang-kadang imam suka ragu bawain surat Ar-Rahman karena kasus ini. Tapi kalau udah hafal dengan cara ini, insya Allah nggak ragu lagi. Bahkan bu, ibu-ibu bisa baca surat Ar-Rahman dalam keadaan tidak melihat. Berarti hafal ya. Itu maju lancar dan mundur lancar. Masih nggak kira-kira? Maju lancar, mundur. Kalau maju lancar biasa ya. Kalau mundur lancar, luar biasa. Kayak apa? Nah saya demo. Saya jadi santri sebentar ya. Ibu-ibu ustadzah. Ustadz ya, tolong cek hafalan saya. Saya mau baca surat Ar-Rahman mundur. Tolong dicek. Dimulai dari ayat 7, 8. Ya. Sekarang coba disimak. Jangan ikut baca ya, kan ibu ustadznya. Jadi saya yang baca. Kalau saya salah tolong benerin, namanya santri. Ya, jangan dimarahin. Baik, saya akan baca mundur sedikit ya, beberapa ayat untuk sekedar memberikan semangat buat ibu-ibu. Nanti ibu-ibu bisa kayak saya kalau udah belajar ilmunya. Itu ya. Baik. Coba disimak dari ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala rafrafin wa abqariyin nisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil khiyam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun nisan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatun wa nakhlu wa rumman. Ya. Lancar bu? Lulus gak? Lulus gak? Lulus. Enggak sih bu. Nah sekarang pertanyaan saya. Kenapa saya bisa baca mundur dan selancar tadi? Karena sering dilatih, karena dihafal, karena udah hafal, atau karena udah hafal banget. Ya itu ya kalian tepat ya. Karena sudah hafal, benarkah? Mari kita lihat. Ibu-ibu hafal gak surat Al-Fatihah? Hafal. Hafal atau hafal banget? Hafal banget. Coba baca ayat 7.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah. Waladdallin lebih salah. Jangan bilang amin. Itu bukan ayat. Apa? Baru ketemu. Apa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bu, surat Al-Fatihah sebenarnya hafal banget ya. Betul? Tapi pas disuruh baca ayat 7 error dulu kan? Loading ya? Nunggunya lama nggak? Ayat 6 makin lama. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 4 saya tahu kenapa lama nunggu. Ayat 4 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya enggak? Ibu, kalau itu yang dilakukan lah Ar-Rahmannya kapan kelar? Bu, jawabannya bukan itu ternyata. Jadi kalau karena hafal banget bukan, buktinya Al-Fatihah. Gak bisa kayak gitu. Belum tentu bisa baca kayak saya tadi ya. Sekarang saya buka rahasianya. Boleh? Untuk diamalin ya. Baik, rahasianya adalah ibu-ibu bisa nggak baca surat Ar-Rahman mundur? Cuma satu orang yang jawab, ini jawaban aneh. Bu, saya ulang pertanyaannya. Ibu-ibu bisa nggak baca surat Ar-Rahman mundur? Bisa, kenapa ragu sih? Loh, saya nanya apa? Ulang ya pertanyaannya. Ibu-ibu bisa nggak baca surat Ar-Rahman mundur? Ya udah gitu aja. Jangan bilang kalau baca bisa. Lah emang itu pertanyaannya. Saya bukan nanya kalau hafal kan? Betul ya? Sekarang saya lihat semua tadi baca mundur kok. Berarti bisa ya? Berarti bisa karena apa? Baca. Atau lebih tepat supaya jelas. Kenapa ibu bisa baca mundur? Karena nyontek. Ya benar? Sekarang saya pun tadi nyontek. Berarti sama-sama bisa. Kata lainnya apa? Tadi saya nyontek seperti ibu nyontek. Cuma beda contek. Jelas? Cuma beda apa? Kalau ibu nyontek di kertas, di buku, saya nyontek di imajinasi. Berarti apa yang saya lakukan? Sama-sama nyontek. Halal ya, halal ya. Tadi ibu nyontek halal nggak? Nah, saya nyontek imajinasi halal nggak? Boleh. Maka apa? Saya akhirnya bisa baca mundur karena ngelihat tulisan yang ada di imajinasi. Ibu percaya nggak? Ibu bakal bisa begitu? Hah? Enggak? Oke, saya bantu dulu. Bu, Allah sudah berikan karunia pada kita kemampuan yang kita kadang nggak sadar. Bahkan kemampuan itu terlalu hebat. Sampai-sampai apa? Kita nggak bisa mengendalikan kadang-kadang. Namanya imajinasi. Tolong disebut apa namanya? Imaji. Dan kalau mau tahu buktinya, sekarang coba lakukan perintah saya. Ibu semua ya, jangan bayangkan seekor gajah. Berhasil? Berhasil? Angkat tangan yang berhasil. Oke, ketemu ya. Ibu tahu perintahnya apa? Jangan bayangkan. Apa yang nggak boleh dibayangkan? Seekor malahan terbayang. Liar nggak dia? Hebat nggak imajinasi? Terlalu hebat sampai ibu nggak bisa mengendalikan. Jangan bayangkan, jangan bayangkan. Gajahnya makin gede. Kedua, gajahnya ada di sini apa di sana?
Gajahnya di masjid apa di kebun binatang? Lihat, gajahnya nggak di sini, tapi bisa datang nggak? Yang jauh bisa datang nggak? Terus yang dekat